Salam jumpa saudaraku. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini terambil dari Mazmur 62 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Tenang bersamanya, itulah tema perenungan kita pada saat ini. Saudaraku yang terkasih, ketika sosok yang berarti dalam hidup ini tak lagi bersama-sama, saat menerima berita sosok yang sangat berarti telah mencapai garis akhir kehidupan, sangatlah sesak hati ini. Cinta padanya, kenangan hidup bersamanya, gumul juang kehidupan yang dijalani, pengalaman suka duka bersamanya, membuat bergejolak hati ini, pikiran, sikap, bukan karena menggugat keputusan Tuhan, tapi karena cinta. 3 Februari 2023, saya dan keluarga mengalami duka saat orang tua terkasih, papi, tutup usia. Bagai gelombang tsunami melanda hidup. Diam, air mata mengalir, respon atas duka yang mendalam, kesedihan dan kehilangan sangatlah menguasai. Dalam realita yang demikian terbersit, sangatlah mudah berucap saat sesama mengalami duka dan kehilangan. Tapi saat mengalami sendiri, ternyata tidak semudah yang terucapkan. Menyikapi gejolak, kebenaran firman Tuhan memberikan pedoman. Mazmur 62 ditulis oleh seorang Daud pada masa-masa getir di hidupnya. Ia tengah melarikan diri dari Absalom yang ingin merebut kekuasaannya. Dalam pelarian ini ia merasa takut dan pastilah ia merasa sangat sedih, karena Absalom adalah putra Daud yang sangat ia sayangi. Pada saat itu Daud menggambarkan Allah sebagai gunung batu dan kota benteng. Ia ingin mengatakan bahwa Allah itu kekuatannya dan tempat ia berlindung. Dan tempat perlindungan pastilah memberikan ketenangan. Itulah mengapa saudaraku Daud mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Allah sangat ia yakini sebagai sumber ketenangan, sumber perlindungan, sumber kekuatan baginya. Kepada Allah Daud menceritakan kegelisahan hatinya, kepedihan hatinya, ketakutan yang ia alami. Namun Daud pun bersaksi bahwa di tengah berbagai macam upaya untuk menggulingkan kekuasaannya, ia tetap percaya. Ia tetap berlindung hanya pada Allah saja. Oleh sebab itu umat Tuhan yang terkasih, Daud mengajak setiap kita untuk memiliki percaya, yakin bahwa Allah sumber perlindungan di tengah persoalan hidup, di tengah pergumulan kehidupan yang dihadapi. Dan hendaklah seperti Daud mencurahkan isi hatinya kepada Allah dan hanya berlindung pada Allah saja. Sama seperti Daud, kita pun sangat membutuhkan tempat untuk kita menyandarkan diri, tempat untuk kita berlindung
saat kita tak sanggup lagi untuk berdiri di tengah-tengah realita yang kita hadapi. Ketenangan sejati, tempat bersandar, serta berlindung bukan pada hal-hal yang duniawi, mungkin seperti pil-pil penenang, mungkin seperti kita coba untuk melarikan diri dari kenyataan hidup. Namun ternyata seperti Daud, kita menyandarkan kehidupan kita hanya pada Allah saja. Allah tidak menjanjikan bahwa kehidupan ini akan berjalan mulus atau mungkin selamanya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Namun Allah menjanjikan penyertaan, kekuatan ketika kita bersandar hanya pada Dia saja. Sama seperti pengalaman Daud, bersama-sama dengan Allah, ia merasa tenang. Ia meyakini pertolongan Allah dan ia tidak dikuasai ketakutan, tetapi ia sungguh-sungguh membuka hatinya, membuka dirinya untuk dikuasai hanya Allah saja. Kiranya kita pun merasa karya Allah dalam kehidupan kita. Di tengah kehilangan orang yang kita kasihi, di tengah kita merasa sedih dalam duka yang ada, tetapi kita percaya bahwa Allah sang sumber segala yang kita butuhkan, dan hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, mampukan kami menghidupi senantiasa bahwa hanya dekat dengan Allah kami merasa tenang. Realita hidup yang kami alami dan kami hadapi, kami tetap meyakini Allah ada, menolong dan menyertai kami, dan senantiasa hadir dalam kehidupan ini. Kami akan menghadapi dan menjalani hari-hari hidup yang Engkau berikan kepada kami dengan keyakinan iman. Hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang. Amin.